menjajah kita? Iya. Maksudnya apa? Kalau ada manusia dilarang sama Allah, wala tatabi khutuwati syaitan, jangan diikuti langkah-langkah dia. Malah diikuti, dia terjajah. Walaupun secara fisik kelihatannya merdeka, tapi secara maknawi dia dijajah oleh syaitan. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa in syama'ilihim. 4 arah dia menjajah kita, depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi dia musuh yang nyata bagi saya, tidak mungkin saya mengikuti dia. Apa sih langkah syaitan itu? Satu saja, al-bu'du ilallah. Menjauhkan kita dari Allah, itu langkah syaitan. Kalau kita sudah paham ini, tidak akan saya mau mengikuti langkah-langkah dia, kita merdeka. Dan yang kedua, hawa nafsu. Nah, ini internal, ada di dalam diri kita. Maksudnya hawa nafsu itu di surat Yusuf 153 itu, inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu, hawa diri ini pasti menyuruh kepada yang buruk yang tidak diridhoi Allah. Kalau ketika ada keinginan kepada yang buruk, lalu kita tahan, merdeka berarti kita. Ya, maka merdeka itu gambaran sederhananya surat Al-An'am 162 itu. Kul, katakanlah, inna sesungguhnya salati, salatku, wa nusuki, ibadahku yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, hanya untuk Allah. Ini merdeka secara hakiki. Tetapi level merdeka tadi ada 9. Al-khuriyatul jasad, merdeka secara fisik, alhamdulillah kita sudah. Al-khuriyatul hukmi, merdeka secara hukum, ya sebagian sudah, sebagian belum. Al-khuriyatul episodiyah, merdeka secara ekonomi, ya tadi saya bilang kayaknya sih penjajah sudah tidak ada, tapi penjajahnya kulitnya ganti, ya masih ada. Kemudian al-khuriyatu as-saqabi, merdeka secara adat atau secara budaya. Jadi saya bilang banyak adat-adat yang tidak asli produk Indonesia, tapi kemudian eksis sekali, seperti pacaran. Pacaran itu nenek moyang kita nggak ada itu mengajarkan pacaran, apalagi agama. Zaman kakek nenek saya katanya kalau senang sama orang itu hanya masukin lidi satu di pagar, ya. Kalau dipegang sama yang di dalam, terus nanya siapa ini? Tuti. Oh berarti Tuti senang. Nah itu nanti insya Allah orang tuanya bisa memfasilitasi. Kalau sekarang nggak musim begituan, garing amat lah. Kalau nggak diboncengin sampai ngerem 70 kali, belum itu, belum mangsek namanya. Budaya masih belum merdeka. Kemudian al-khuriyatu al-teknologia, wah, saya kira ini yang paling berat ya, karena hasil dari teknologi itu adalah media atau alat ya, alat transportasi misalnya kendaraan. Semua di kendaraan, alhamdulillah itu bukan buatan kita semua mereknya. Dari Suzuki sampai sekarang saya mulai lihat di jalan sudah banyak mobil Wuling itu ya. Ya Pak ya. Itu dari mana Wuling? Dari Wonosobo. Ilo dari Wonosobo. Itu dari sono. Makanya mie terus saudara kita. Kalau yang Suzuki sudah biasa. Nah, saya bilang, waduh ini udah Wuling lagi. Ntar lama-lama apa lagi dah? Saya bilang, mana nih ITB anak negeri teknologinya? Di rumah 5 merek semua alat elektronik kita, ya semua adalah merek orang lain, bukan milik kita. Berarti kita belum merdeka betul. Kemudian yang kedua adalah berikutnya al-khuriyatu anil imamah. Merdeka apakah secara kepemimpinan kita sudah merdeka? Kalau dalam pandangan Islam sih saya merasakan belum merdeka. Sebab saya merasakan sejak saya kecil sampai sekarang setengah abad umurnya, saya belum pernah menyaksikan ada seorang pemimpin Islam yang dia punya keinginan Nasiruddin. Dia mencintai negeri ini tapi membela agamanya. Saya belum merasakan itu. Sampai hari ini belum merasakan. Entah kalau saya tinggal di Turki mungkin juga kali ya. Isi belum, ya Allah. Bahkan kalau ada memang di situasinya memang seperti sekarang ini sudah agak anomali ya. Kalau ada pejabat bela yang namanya agama, wah itu kalau nggak langsung dipecat
Udah diterima ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Waalaikumsalam. Baik, para pemirsa sekalian, tadi sudah jelas ya suara saya ya, Bapak Ibu sekalian. Ada selesai dikit. Iya, Bapak Ibu pemirsa sekalian TV yang Allah sayangi, Allah muliakan. Terima kasih telah bergabung pada acara Ahad 16 Agustus pagi ini. Alhamdulillah kita ucapkan senantiasa syukur, tidak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan karunia-Nya kita masih bisa hidup, bernafas, kita masih bisa bersilaturahim dan mengadakan taklim hari ini. Sebelumnya kita mulai majelis ini dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita di pekan ke-2 Agustus ini, atau tepatnya sih sudah tiga Ahad ya, akan membedah atau berdiskusi tentang 4 pilar kemerdekaan dipandang dari sudut pandang Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah 75 tahun merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini. Namun apakah masih sekedar kemerdekaan fisik saja, Bapak Ibu? Nanti akan coba dibahas bersama Ustadz Gufron, di mana kemerdekaan itu dalam pandangan Islam ada kemerdekaan fisik, jasmani, kemerdekaan rohani, kemerdekaan beribadah, dan juga hal-hal yang membuat seseorang itu intinya merdeka di mata Allah. Sebelumnya saya juga akan coba menghubungi Ustadz dulu. Apaan sebentar. Salam Ustadz Gufron. Ya. Halo. Ya. Apa Ustadz? Nggak terdengar suaranya. Ya, kita sendiri hari-hari ini mungkin merasakan Bapak Ibu sekalian ketika hari-hari ini kayak tidak merdeka, sedang dikungkung, ya, sedang dikungkung oleh situasi yang ya kita sebut pandemi corona. Tapi apakah memang sekedar karena fisik kita terkungkung lalu kita tidak merdeka? Ya, ini kan suatu hal yang dilematis gitu. Jangan sampai kita tidak bisa keluar, tapi kita langsung merasa tidak merdeka. Karena itu kita akan coba segera. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Ustadz lagi ada problem. Kami lagi coba menghubungi. Saya juga akan mencoba mensiarkan untuk apa-apa saja program Sakinah TV ke depan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini kan TV keluarga. Kalau kita lihat awal-awal sendiri Ramadan kita banyak membahas tentang materi-materi kuliah Ramadan, di mana di subuh hari kita melakukan kajian-kajian khusus yang sifatnya taklim, syariah, fikih, ibadah. Tapi kemudian kita sebagai TV keluarga juga berusaha mengedukasi dengan TV-TV psikologi keluarga, lalu TV kesehatan, dan juga
TV yang concern terhadap pendidikan anak dan pendidikan keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu bisa nanti membuka channel YouTube, di mana channel YouTube kami sudah ada beberapa rekaman yang kami tayangkan, dipersilakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ustadz lagi sedang berusaha masuk. Tadi sebenarnya sudah coba masuk, tapi masih ada kendala di jaringannya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang punya usaha, silakan, karena Sakinah TV juga membuka peluang untuk Bapak Ibu mengiklankan UMKM-nya, sehingga kita saling mendukung ekonomi umat. Ya, kita coba lihat, mungkin Ustadz sudah coba bergabung sama kita. Jadi iklan yang ada akan ditayangkan oleh Sakinah TV, sehingga kita akan coba saling melihat dan membantu satu sama lain. Ini Ustadz sepertinya ada kesulitan masih belum bisa join, mohon maaf. Saya akan coba hubungi lagi ya. Saya akan coba hubungi lagi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Pak Apip, ada kendala dari Ustadznya. Ya. Invite. Pak Apip, mohon maaf, apakah Ustadz sudah bisa bergabung lagi? Bentar dok, masih ya. Baik Bapak Ibu, kami sendiri mohon maaf, mungkin Ustadz tadi ada kendala jaringan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami sendiri dalam 3 bulan ini mungkin banyak kekurangan, kami mohon maaf, tapi kami mohonkan kepada para pemirsa untuk senantiasa like, subscribe, dan join, sehingga kita sendiri ingin senantiasa menghadirkan program-program, meskipun dalam kendala siaran kami kadang sering terjadi. Mungkin Ustadz sendiri biasanya ada yang memakai WiFi atau memakai jaringan dari kuota internet yang menyebabkan sering terganggu. Mungkin kami mohon maaf sekali. Kami masih coba menghubungi Ustadz. Tadi sebenarnya Ustadz sudah sempat masuk, tapi kemudian beliau masih ada di tempat lain. Sementara kami akan coba hubungi. Saya akan off sebentar, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, videonya akan saya off-kan dulu. Dan juga Bapak Ibu senantiasa menunggu dengan melakukan kegiatan lain. Mohon maaf sebelumnya. Saya akan coba off sebentar menghubungi Ustadz. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah bergabung lagi bersama kita. Tafadhol Ustaz, alhamdulillah Ustaz akhirnya sudah bergabung lagi bersama kita. Untuk menyingkat waktu, Ustaz Gufron, langsung kami persilahkan untuk mengisi acara ini. Sebelumnya sekali lagi Afan, ada gangguan teknis. Tafadhol Maskuro, Ustaz Gufron, ahlan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa ma ba'd. Pemirsa Sakinah TV yang Allah muliakan, khusus host kita Ustadz Kiai ya, Kiai Dr. Syarif yang Allah muliakan. Belum Ustaz. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan bicara tentang 4 pilar kemerdekaan perspektif Islam. Yang pertama, kemerdekaan bisa terwujud apabila ada P ya, saya istilahkan 4 P ya. Ada perjuangan, P pertama. P yang kedua adalah pengorbanan. P yang ketiga adalah persatuan. Dan P yang keempat adalah pemberian atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perjuangan. Dalam bahasa agama, perjuangan itu disebut dengan jihad ya. Landasan teologis para pendahulu kita untuk memperjuangkan haknya agar merdeka dari penjajah itu sangat kuat sekali. Ini sehingga sangat memotivasi ya untuk pendahulu kita itu berjuang. Misalnya kita bisa baca di surat Al-Ankabut 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berada di jalan kami, jalan perjuangan, maka kami akan tunjuki jalan-jalannya itu. Maksudnya Allah akan berikan natijah dari perjuangan yang mereka perjuangkan tersebut. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah juga menjanjikan
pahala mati syahid ya. Dalam hadis tersebut Rasul bersabda syuhada khamsah. Orang mati syahid itu ada 5. Pertama al-mat'un, orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang mewabah, mungkin seperti sekarang corona. Yang kedua al-mabtun, orang yang diuji Allah dengan penyakit di sekitar perut. Kemudian sahibul hatmi, orang yang tertimpa benda berat. Kemudian wal gharik, orang yang mati dalam keadaan tenggelam dan dia tidak sedang dalam bermaksiat kepada Allah. Dan yang kelima adalah fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah melalui medan atau lapangan apapun adanya. Kemudian yang ketiga, landasan teologis berjuang atau berjihad adalah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjanjikan bahwa siapa yang berjuang ya menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi kita, maka ada 6 hal yang Allah akan hadiahkan baginya, kata Rasulullah. Yang pertama, seandainya dia ditakdirkan oleh Allah wafat, sebelum darahnya jatuh di tanah ini, Allah sudah ampuni semua dosa-dosanya. Yang kedua, dia akan diberikan mahkota yang mata mahkotanya saja lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Dan yang ketiga, dia akan diberikan fasilitas untuk berikan syafaat, yaitu sab'ina a'ilatih, 70 keluarganya. Kemudian yang kelima, dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, 72 hurun in, wanita surga menunggunya di sana. Maka orang yang berjuang ya, atau para pejuang yang memperjuangkan haknya, khususnya adalah hak tanah air kita yang dijajah, saya kira yang muslim pasti memahami ini. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan kalian katakan ya mereka yang berjuang atau orang yang mati syahid itu adalah mati, akan tetapi mereka hidup. Hanya saja kita yang di dunia ini tidak tahu dan tidak ikut merasakan bagaimana hidupnya mereka. Ketika perang Uhud sudah selesai, banyak para sahabat-sahabat yang kemudian duduk-duduk ya berbicara satu dengan yang lain. Yang dibicarakan adalah antara lain adalah tentang sahabat-sahabat yang wafat di perang Uhud itu. Antara lain yang sangat dicintai Rasulullah, paman beliau Hamzah wafat di perang Uhud, Abdullah bin Jahsi, juga ada Mus'ab bin Umair. Nah, mereka itu duduk-duduk sambil membicarakan bagaimana nasib mereka ya dan para syuhada yang lain di perang Uhud itu. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala sedang seiring dengan mereka membicarakan tadi para syuhada, ternyata para syuhada justru membicarakan yang masih ada di dunia ini. Jadi ketika Allah bertanya kepada para syuhada Uhud tadi, mereka mengatakan, wahai hamba-hambaku yang sudah mati syahid, bagaimana keadaan kalian? Apa yang diinginkan oleh kalian? Mereka mengatakan bahwa, wahai Allah, tidak pernah kami merasakan kenikmatan yang senikmat ini, bahkan maha nikmat, kecuali keadaan kami sekarang ini. Maka ya Allah, tolonglah sampaikan kepada sahabat-sahabat kami yang masih hidup di dunia, agar mereka termotivasi untuk berjihad, untuk berjuang, bahwa ternyata setelah berjuang, ada anugerah dan kenikmatan yang maha dahsyat nikmatnya. Mereka itu, arwahnya itu ditaruh di burung-burung yang berwarna hijau, dan mereka bebas untuk masuk ke surga, dan mereka diberikan rezeki tadi, kenikmatan yang dahsyat yang tiada tara adanya. Jadi intinya adalah pertama untuk mewujudkan kemerdekaan adalah perjuangan, dan seorang muslim pasti memahami betul bagaimana apabila mereka berjuang, apa yang Allah akan berikan kepada mereka. Tadi yang saya sebutkan motivasi-motivasi teologis tadi, itu lebih dari cukup untuk membuat mereka akan siap menghadapi musuh yang menjajah kita. Kemudian berikutnya adalah para pendahulu kita itu berjuang memang pada berbagai macam lini. Antara lain bahkan mereka ada yang berjuang di di aspek seni ya. Makanya mungkin jarang ada yang tahu ya, atau jarang tahu di antara kita, ternyata yang menciptakan lagu 17 Agustus hari kemerdekaan itu
Kalau ditulis di buku-buku sejarah SD, SMP, SMA adalah W. Mutahar. Sebenarnya itu adalah Mutahar, haknya adalah Habib. Ternyata haknya adalah hak Habib. Artinya ini seorang muslim yang taat kepada Allah, seorang Habib. Insya Allah Habib yang baik. Tentu mereka adalah beliau adalah orang yang taat. Tapi selama ini digambarkan yang menciptakan lagu itu adalah orang bukan Islam. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka. Itu adalah seolah-olah bukan orang Islam yang menciptakan. Padahal itu adalah seorang Habib. Dan beliau juga menciptakan lagu Hibna Syukur. Bahkan itu diciptakan sebelum kemerdekaan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku panjatkan kehadiratmu Tuhan. Ini yang menciptakan W. Mutahar. H. Mutahar, maksudnya seorang Habib juga. Kemudian ada yang berjuang di ranah diplomatik. Tahun 50, kita masih ingat karena Belanda juga masih ingin menjajah. Ketika selesai konferensi meja bundar, Belanda membagi negara kita ini menjadi 16 negara serikat. Nah, siapa orang yang berjasa kepada negeri ini? Yang kemudian mengintegrasikan kembali, menyatukan kembali NKRI. Orang yang sekarang teriak-teriak NKRI, siapa yang kemudian menguatkan kembali NKRI ini? Adalah ternyata seorang pejuang muslim, pimpinan Partai Masyumi yang bernama Muhammad Nasir. Beliaulah yang mengajak komponen-komponen para pimpinan daerah untuk tidak mau menyepakati hasil konferensi meja bundar yang memecah negeri ini menjadi 16 negara bagian. Lalu beliau kemudian membuat semacam pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan yang intensif kepada para tokoh-tokoh di daerah, para sultan-sultan, para pemimpin-pemimpin, dan alhamdulillah kemudian dari RIS negara Indonesia Syarikat kembali menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi yang berjuang, hanya mungkin orang tidak menyangka, di Pegangsaan Timur nomor 26 itu kalau tidak salah, itu siapa? Rumah yang dijadikan untuk memproklamirkan kemerdekaan negara kita. Ternyata adalah rumah seorang Habib yang bernama Faraj Martak, yang cucunya itu adalah ketua GNPF itu, Yusuf Martak. Itu beliau menghibahkan rumahnya untuk menjadi bagian dari basis perjuangan. Nah, kemudian ada lagi yang berjuang di medan perang. Kita tahu ketika habis merdeka, Belanda membonceng Nika, ingin kembali eksis menjajah kita. Maka kemudian ada fatwa tanggal 17 September dari seorang ulama besar kita, Haji Hasyim Asy'ari, bahwa berjihad melawan penjajah yang kebetulan adalah kafir mereka adalah kewajiban setiap muslim yang dekat di Jawa Timur pada saat itu dan seluruh umat Islam yang ada di negeri kita ini. Kemudian tanggal 22 Oktobernya ditetapkan oleh PBNU, dan jangan lupa tanggal 7 November itu sudah ada Kongres Umat Islam bahwa menghadapi penjajah adalah kewajiban setiap muslim yang ada di Indonesia ini. Artinya fardu ain. Kemudian jamaah yang lain, pemirsa Sakinah TV, bahwa di medan-medan yang lain pun banyak demikian juga di medan pendidikan, ya. Kita banyak mengenal ormas-ormas yang hampir semua santrinya juga dimobilisir untuk berjuang menghadapi penjajah itu. Ada NU ya, tahun 1926, ada Jamiatul Khair 1905, ada Syarikat Islam 1905, ada Muhammadiyah 1912, ada Persis yang lahir tahun 1923, ada Al-Irsyad 1913, ada Persatuan Umat Islam di Jawa Barat 1911, ada Tawalib di Sumatera Barat, ada Perti ya di Sumatera, ada Al-Wasliyah di Sumatera, ada Matlaul Anwar di Jawa Barat. Santri-santri mereka hampir semuanya juga dimobilisir untuk berjihad atau berjuang menghadapi penjajah tersebut. Jadi P yang pertama, mewujudkan kemerdekaan, pilarnya adalah
berjuang atau berjihad yang di backup dengan landasan teologi yang luar biasa. Sehingga hampir, kalau mau boleh saya katakan, hampir dari seluruh lini adalah umat Islam, perannya dalam memerdekakan negeri ini luar biasa. Yang kedua, Dr. Syarif, masih monitor? Monitor, Ustaz. Alhamdulillah. Yang kedua, P-nya adalah pengorbanan. Jamaah yang saya muliakan, tidak diragukan lagi. Ya, walaupun kita tidak menafikan elemen bangsa yang lain, tapi pengorbanan atau udhiyah umat Islam itu juga dahsyatnya luar biasa. Kita tahu sebelum Indonesia merdeka adalah banyak kerajaan Islam. Ada namanya pimpinannya Sultan, ya, pemimpinnya namanya Sultan. Ada Sultan Siak, ya, Indragiri Riau, ada Sultan Pontianak, ada Sultan Ternate, ada Sultan di Tidore. Kemudian yang dekat dengan kita ada Sultan Hamengkubuwono, ada Sri Paku Alam, ya, yang di Solo di Surakarta. Mereka itu berkorban nggak main-main. Ketika mereka menginginkan bahwa kita adalah satu bangsa, satu negeri, yaitu NKRI, mereka meninggalkan pertama jabatan yang nyaman sebagai raja. Yang kedua, mereka kemudian menghadiahkan tanah mereka, tanah kerajaan mereka ke negeri kita juga. Kemudian yang ketiga, juga mereka menghadiahkan harta kekayaan kerajaan. Kita tahu jamaah yang saya muliakan, itu yang namanya Monas, itu adalah hadiah dari warga umat Islam yang ada di Aceh, ya, di Kesultanan Aceh di sana. Itu Monas yang sampai hari ini tetap eksis. Kemudian sultan-sultan yang lain pun demikian menghadiahkan uang, menghadiahkan emas, menghadiahkan sumber daya alam dan luar biasa. Artinya bahwa ketika ada pengorbanan yang luar biasa seperti ini, maka kemudian terwujudlah yang namanya kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemerdekaan itu aspek atau pilarnya adalah al-ittihad, persatuan. Kita umat Islam dari dulu sampai hari ini saya kira punya kesadaran bahwa Allah telah menakdirkan kita dihidupkan di negeri yang multi etnis, multi suku, multi budaya, multi adat. Kita sadar itu, karena Allah juga sudah mengingatkan kita di surat Al-Hujurat ayat 13 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami Allah, khalaqnakum telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Maka umat Islam dari dulu sampai hari ini itu paham betul dengan 5 konsep ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama adalah ukhuwah imaniyah. Kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua ada ukhuwah nasabiyah, yaitu ikatan keluarga yang diikat oleh darah. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah. Nah ini, kita adalah ditakdirkan oleh Allah untuk bersaudara sebagai sebangsa dan setanah air. Ada juga ukhuwah basyariah. Kita walaupun tidak bersaudara secara iman, tapi bersaudara sesama anak cucunya Nabi Adam. Dan ada ukhuwah alamiyah. Kita ditakdirkan oleh Allah bersaudara dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka saya memastikan bahwa kesadaran untuk bersatu, lalu untuk menghadapi para penjajah ini, di latar belakangnya tadi, punya konsep 5 ukhuwah tadi, maka alhamdulillah kemudian umat Islam bahu-membahu dengan berbagai macam komponen dan elemen yang lain untuk menghadapi yang namanya penjajah ini. Ada konsep atau filosofi yang sangat sederhana dari orang tua kita, bahwa sapu lidi kalau 1 biji sampai hari kiamat tidak bisa untuk menyapu misalnya 1 kampung, bahkan 1 halaman akan sangat lama dan susah. Tapi ketika sapu ini menjadi kumpulan sapu lidi menjadi sebuah sapu, maka dia bisa membersihkan yang lainnya. Maka khususnya kita umat Islam punya kesadaran ini, sehingga bekerjasama dengan komponen yang lain untuk mewujudkan kemerdekaan dan menghadapi yang namanya penjajah. Lalu muncullah organisasi-organisasi Islam seperti Syarikat Islam, ya, sebelum Budi Utomo itu sudah mencanangkan persatuan nasional. Kemudian tadi ormas-ormas yang lain. Nah, kemudian yang keempat poinnya, tadi ada 2 poin ya. Nanti setelah poin keempat jeda dulu sebentar, barangkali ada ya jeda saja sebentar barangkali.
Yang keempat adalah pemberian atau rahmat. Poin 1 sampai 3, perjuangan sudah luar biasa. Pengorbanan juga nggak main-main. Persatuan juga kuatnya luar biasa. Tapi tidak mungkin kemerdekaan itu terwujud tanpa P yang keempat ini, pemberian. Dalam bahasa agama namanya rahmat. Dan alhamdulillah sekarang kita menikmati bahwa umat Islam diakui dalam pengertian bahwa di dalam pembukaan undang-undang bahwa atas berkat rahmat Allah itulah kemerdekaan bisa terwujud. Maksudnya apa? Semua ikhtiar yang 3 poin tadi di atas itu sudah luar biasa. Tapi tanpa rahmat Allah tidak bisa kemerdekaan itu terwujud. Bagaimana mungkin bambu runcing melawan meriam? Ini sama halnya dengan kita secara teologi. Ketika kita mengharap surga hanya semata-mata amal ibadah kita, sulit rasanya. Tapi karena rahmat Allah yang tidak bertepi itulah ibadah kita yang penuh dengan kekurangan itu, insya Allah kita semua orang-orang beriman akan Allah masukkan. Termasuk tadi perjuangan, pengorbanan, persatuan. Tanpa ada rahmat Allah tidak akan terwujud yang bernama kemerdekaan tersebut. Dr. Syarif, lanjut. Halo? Lanjut, lanjut, baik. Poin yang kedua, kalau tadi kemerdekaan secara fisikly, poin yang kedua adalah kemerdekaan secara maknawi. Nah ini tentu adalah kemerdekaan yang terkait dengan eksistensi kita sebagai seorang muslim. Bahwa orang disebut merdeka apabila ada 4 poin atau 4 komponen ini dimerdekakan. 1, al-i'tiqadiyah, aspek tauhid, keyakinan, keimanan. Kalau aspek ini diabaikan dalam perspektif Islam, eksistensi dia sebagai seorang muslim, walaupun dia sebagai seorang muslim, tapi seorang muslim yang belum merdeka. Jamaah atau pemirsa TV Sakinah TV yang Allah muliakan, aspek tauhid atau i'tiqadiyah atau akidah atau keimanan itu amat sangat penting. Karena kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba hanya menghamba kepada Allah. Dia tidak pernah mau menduakan siapapun dan apapun dalam hidupnya. Tadi saya mengatakan kepada jamaah di sini bahwa apabila dia sudah dengan penuh kefahaman, kesadaran mengatakan inna sholati, sesungguhnya sholatu wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mati, hidup matiku lillah, itu hanya untuk Allah. Ini merdeka secara tauhidi. Karena semua yang bernama menduakan Allah, dia adalah penjajah dan dia sedang terjajah. Dalam bahasa agama disebut dengan syirik ya. Makanya dalam agama kita persoalan syirik adalah persoalan yang sangat fundamental, sehingga ada warning keras dari Rasulullah SAW, bahkan dari Al-Quran. Kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Ahmad misalnya, Rasulullah memberikan warning, man ata arrafa, siapa yang datang kepada tukang ramal nasib ya, kemudian pas'alu an syai', dia bertanya sesuatu tentang nasib, tentang masa depan dan sebagainya, falam tuqbal sholatahu arba'ina ayyam, maka konsekuensinya adalah ibadah dia, terutama sholat dia, tidak Allah terima selama 40 hari. Imam Nawawi memberikan syarah pengertian memang sholatnya itu tetap sah sebagai rukun apa namanya Islam, tapi nothing, tapi zero, kosong dari yang bernama ajrun atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis riwayat Imam Ahmad juga Rasulullah memberikan warning keras, man atakahina, siapa yang datang kepada yang disebut oleh masyarakat dukun-dukun tadi, fasaddaqo an qaulihi, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan tadi, adalah dia mengingkari ya, fakadzaba ya bima unzila ala rasulih, dia mengingkari apa yang sudah Allah turunkan kepada Nabi, ya maksudnya Al-Quran, artinya dia telah kufur. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah juga memberikan warning keras kepada manusia yang terjajah secara tauhid. Lain asyrakta
asyrakta la yahbatanna amaluka. Siapa yang menduakan Allah, maka semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat surat An-Nisa yang sangat populer ayat 48 itu, innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyraka bih, orang yang menduakan Allah, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi jamaah yang saya muliakan, apabila kita sudah memerdekakan diri dari penjajah yang bernama ilah-ilah, sesembahan-sesembahan, tempat pengabdian yang lain selain Allah, maka kita disebut orang yang merdeka, atau orang yang merdeka secara maknawi. Yang kedua, fikriyah, pola pikir, pemikiran kita. Ketika ada pemikiran-pemikiran yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, lalu kita pakai, kita kerjakan, maka hakikatnya secara maknawi dia pun belum merdeka adanya. Banyak pemikiran-pemikiran yang tidak islami, tapi kadang-kadang coba untuk dimunculkan. Misalnya, mohon maaf ya, kemarin waktu Idul Adha ada yang punya pemikiran, mengapa harus menyembelih hewan? Itu kan kasihan mereka, dibunuh ya. Dalam satu hari atau 4 hari itu, hari tasyrik, ribuan, jutaan, miliaran. Ada ayam, ada sapi, ada kambing, mereka harus dibunuh. Mengapa tidak dikompensasikan saja ke yang lain, tidak diganti misalnya dengan sedekah? Padahal dalam urusan menafkahkan di jalan Allah, Islam sudah punya kanal ya. Misalnya ada sedekah, ada wakaf, ada infak, ada hibah, dan yang lainnya. Kemudian ada juga pemikiran yang tidak islami, tapi kadang-kadang dicoba untuk dimunculkan. Misalnya bahwa waris itu tidak perlu dibedakan satu dengan yang lain, dipersamakan saja. Padahal urusan waris ini itu sudah qat'i. Ini sudah sudah Allah yang menentukan, bagaimana mungkin manusia kemudian mau bargaining position dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi pemikiran yang tidak islami bahwa tentang virus corona ini, tidak usahlah kita berdoa-doa, minta-minta sama Allah, yang penting vaksinnya ada. Saya kira ini pemikiran tidak islami, dan dia artinya walaupun dia orang Islam, dia terjajah pemikirannya ini. Karena menurut hemat kita bahwa virus corona ini adalah yang namanya virus, itu adalah bagian dari al-makhluqat, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka cara penanganannya juga harus kombinasi antara ikhtiar zahiri dengan ikhtiar maknawi, atau disebut dengan istilah ikhtiar langit adanya. Saya teringat dengan kisahnya Raja Namrud ya. Raja Namrud itu pernah memanggil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Namrud kepada tentaranya, panggil itu Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim menghadap, lalu kemudian Namrud berkata, wahai Ibrahim, kamu Tuhannya katanya punya malaikat. Kalau begitu datangkan malaikat-malaikat Tuhanmu itu. Hadapi itu tentara-tentara saya yang gagah perkasa itu. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bermunajat kepada Allah, ya Allah, betapa Namrud ini congkak dan angkuhnya luar biasa. Datangkanlah ya Allah tentaramu untuk menghancurkan tentaranya Namrud. Ya, karena beliau Khalilullah, seorang Rasul, maka langsung direspon sama Allah. Allah mengatakan kepada Ibrahim, gak usah khawatir. Saya akan datangkan tentaraku, tapi bukan malaikat-malaikatku. Tapi aku akan mendatangkan tentara-tentaraku yang kecil. Apa itu wahai Ibrahim? Nanti kamu akan lihat sendiri. Tak berapa lama kemudian Allah memanggil nyamuk-nyamuk yang ada di gunung dan yang ada di laut. Lalu mereka Allah mengatakan kepada mereka, wahai makhlukku al-ba'udah, nyamuk, saya akan berikan hadiah yang istimewa buat kalian. Hadiah itu adalah darah-darah yang segar dan daging-daging yang lezat. Nyamuk-nyamuk itu berkata, wahai Rob, siapa atau daging siapa atau darah siapa yang akan
engkau hadiahkan kepada kami? Maka Allah perintahkan, kalian datangi itu tentaranya Namrud. Pada saat itu tentara Namrud kurang lebih sekitar 700.000. Itu tentara yang paling kuat, ya, pasukan yang terkuat pada era itu adalah kalau sekarang istilahnya super powernya dunia. Itu pasukannya pasukannya Raja Namrud. Maka para nyamuk itu segera atas perintah Allah mereka mendatangi tentaranya Namrud, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dihisaplah tentara-tentara yang gagah perkasa itu. Bahkan Allah mengatakan kepada nyamuk, aku beri kekuatan kepada kalian, tembus, walaupun kalian bentuknya kecil, tembus kepada baja yang sekuat apapun. Akhirnya jamaah yang saya muliakan, habislah itu yang namanya tentaranya Namrud. Tinggal Namrud sendirian, dia lari ke istana, lalu Allah perintahkan seekor nyamuk, kamu jaga di luar, biarkan Namrud 3 hari di dalam istananya. Apakah dia mau bertobat menyadari kekeliruan itu? Tidak. Inilah maha rahmatnya Allah. Si Namrud dibiarkan untuk ditunggu untuk bertobat. Tapi ternyata tidak. Dia tidak mau bertobat kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah perintahkan nyamuk yang di luar tadi, kamu masuk, kamu hisap dia. Maka Namrud pun kemudian dihisap darahnya, hisap kepalanya isinya itu, kemudian Namrud jatuh tersungkur di muka bumi ini atas kecongkakannya. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, wahai Rabb, Maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, ternyata memiliki manfaat dan kekuatan. Maka Allah mengatakan, Ibrahim, sebenarnya saya bisa juga mengirimkan pasukan yang lebih kecil dari nyamuk. Bahkan kalau jumlahnya 1000 dikumpulkan dibandingkan dengan seekor nyamuk satu, itu masih lebih besar satu ekor nyamuk. Dan itu saya pastikan bisa menghancurkan tentaranya Namrud juga. Saya bertanya-tanya, kalau 1000 ekor dikumpulkan, ternyata masih lebih kecil dari satu ekor nyamuk, kira-kira apa? Bisa jadi itu kira-kira kuman, bisa jadi bakteri, bisa jadi juga virus seperti sekarang virus corona ini. Maka virus corona ini mengajarkan bahwa dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan pengetahuan kepada manusia, tidaklah Allah memberikan kekuatan kepada manusia, tidak pula Allah memberikan jabatan, ilmu dan seterusnya, itu hanya setetes adanya. Maka kalau ada pemikiran, gak usah pakai doa-doa, yang penting kita ikhtiar zohiri saja. Saya kira ini orang tidak paham dan tidak kenal bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard, semua itu bertasbih, artinya komunikasi dengan penciptanya. Si corona ini juga berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus berikhtiar. Allah mengingatkan kita, pas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui satu urusan. Tapi ingat juga ada ayat yang lain, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalah. Apabila ada musibah, bencana, kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pemikiran yang benar adalah kita berikhtiar secara zahiri semaksimal mungkin, tapi dikombin dengan ikhtiar maknawi. Apa itu? Semua orang beriman meminta kepada Allah agar Allah segera mencabut atau segera mengambil atau segera menghilangkan virus corona ini. Orang yang pemikirannya di luar dari apa yang Allah ridhoi, maka dia hakikatnya terjajah. Yang ketiga adalah ubudiyah, ibadah. Orang bisa disebut terjajah secara ibadah apabila apa? Apabila dalam beribadah, dia menciptakan kreasi-kreasi sendiri yang tidak sama sekali diajarkan oleh Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Misal, ada orang sholat, katanya supaya khusyuk, maka sholatnya nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat pakai bahasa Indonesia saja. Ada ini orang yang seperti ini. Ini sebenarnya dia secara ubudiyah, walaupun dia ibadah, tapi ibadahnya itu tidak sesuai, alias dia terjajah oleh dirinya sendiri atau dijajah oleh hawa nafsunya sendiri. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah selain adalah i'tiqadiyah, pola pikir, kemudian yang ketiga adalah ubudiyah,
adalah orang bisa disebut terjajah apabila aspek yang keempat ini masih terjadi, yaitu sulukiyah, etika atau akhlak. Kita tahu akhlak itu jamak dari khuluq, ya. Itu maknanya adalah terkait dengan kata kholik. Maksudnya apa? Adalah bahwa selama 24 jam aturan akhlak di dalam Islam itu semuanya ada. Apabila dia menyelisih akhlak yang sudah Allah tetapkan dan Nabi tetapkan, maka dia sebenarnya masih terjajah oleh syaitan dan hawa nafsunya sendiri. Nah, ini adalah merdeka secara maknawi. Kalau tadi merdeka secara fisik, perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan pemberian atau rahmat. Dan yang kedua adalah merdeka secara maknawi, yaitu apabila kita merdeka dari aspek i'tiqadiyah, tauhid kita bersih, fikriyah, pola pikir kita adalah pola pikir yang diridhoi oleh Allah, ubudiyah, ibadah kita juga apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan akhlak kita adalah akhlak yang menjadi cerminan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna dan akhlak dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian poin-poin penting yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan barangkali kepada Dr. Syarif. Tafadhalahi. Baik, jazakallahu khair Ustaz Gufron. Banyak yang baru yang mungkin kita baru tahu juga dari sejarah ya Ustaz ya. Ya meskipun kita selama ini kan 2-3 tahun terakhir ilmunya ilmu WA gitu. Kita tahu di WA atau Monas sumbangan dari pemerintah. SD pernah dikasih penjelasan sejarah ya bahwa tubuh Monas itu dari sumbangan pemerintah Aceh. Lalu juga baru 3 tahun terakhir waktu Ustaz Abdul Somad juga bilang ya bahwa Sultan Siak menyumbangkan 30 juta gulden ya Sultan Siak ya Ustaz ya untuk kemerdekaan. Lalu yang membuat lambang Garuda Pancasila juga ternyata saya tidak salah ya Sultan Abdul membuat lambang Garuda Pancasila. Lalu ada Habib Mutahar. Jadi subhanallah ya Ustaz ya, kontribusi umat Islam memang tidak main-main untuk kemerdekaan bangsa ini ya Ustaz ya. Ada di semua tuh, ada yang menyumbang emas, ada yang menyumbang lagu kemerdekaan, Habib Mutahar, ada juga organisasi kan tadi sebenarnya ya Ustaz, saya juga biasa kita ada tuh 2 organisasi besar, NU dan Muhammadiyah saja, tanya Al-Wasiliyah, Persis, ya itu sebelum kemerdekaan 45 Ustaz gitu ya, tapi itu 16-12 gitu ya Ustaz ya. Ah, iya betul. Kalau disebut ada 5 atau 10 Ustaz yang tadi Ustaz sebut. Ada 10. Pertama ada NU Nahdlatul Ulama 1926. Yang kedua ada Jamiatul Khair. Itu 1905 bahkan. Ada Syarikat Islam Hos Cokro Aminoto. Ini yang menggaungkan Persatuan Nasional pertama ini. Itu lahir tahun 1905 juga. Ada Muhammadiyah 1912. Ada Persis ya yang dideklarasikan oleh Kiai Haji Ali Zamzam dulu, atau lebih populer dulu oleh Ahmad Hasan ya, karena yang sangat menonjol di Persis adalah Ahmad Hasan. Itu 1923. Ada Al-Irsyadiyah. Itu 1923. Kiai Haji Zamzam. Kemudian ada Al-Irsyad bukan Kiai Haji Zamzam. Syarkati, maaf. Syekh Syarkati. Kemudian ada UI, Persatuan Umat Islam Indonesia. Itu tahun 1911 bahkan. Oleh Kiai Haji Abdul Halim, seorang ulama yang ahli fikih ya. Kemudian ada Tawalib. Tawalib itu di Padang Panjang di Sumatera Barat. Itu 1920. Ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu 1930. Oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara ya. Itu 1930. Ada Matlaul Anwar di Banten. Itu tahun 1916. Semua lahir sebelum Indonesia merdeka, Pak Dokter.
Ini santri-santri ini semua, komponen yang ada di Ormas ini berjuang luar biasa berjihad menghadapi para penjajah tadi. Kalau mau digali kuburannya boleh. Ustaz, yang pahlawan Serpong, Ustaz. Kiai Arya Purbawang Sakara. Yang Ya. ada makan lengkong Kiai, Ustaz. Lengkong Kiai itu ada ya, Angsana, Arya Angsana ya. Itu di Lengkong Kiai. Bahkan Dan Mogot itu juga orang Tangerang. Ya. Tinggal di Tangerang maksudnya. Itu pahlawan kita juga. Ya harus jujur ini ya. Makanya saya prihatin Pak Dr. Syarif. Apabila umat Islam, bahkan saya tadi belum ada satu yang lupaan. Yang memperjuangkan Pancasila, itu terutama sila pertama, itu adalah Bagus Hadi Kusumo ya, yang dari Muhammadiyah itu. Itulah yang membuat bangsa kita insya Allah tidak akan keluar dari rel. Bahwa kita ini bangsa memang bukan negara agama, tapi kita adalah negara yang berketuhanan. Di pembukaan undang-undangnya ada atas berkat rahmat Allah. Semuanya kalau saya boleh mengatakan, kalau boleh bangga, hampir semuanya kalau boleh saya katakan adalah nuansa Islam semuanya. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa umat Islam itu anti Pancasila, anti NKRI, saya pastikan dia tidak baca sejarah dengan benar. Itu saya pastikan. Karena banyak sejarah yang tidak ditulis dengan benar. Contohnya tadi, yang di Pegangsaan itu Pak Dokter, di Pegangsaan Timur itu adalah rumahnya kakeknya Yusuf Marta. Ustadz Yusuf Marta kan? Itu nggak ada ditulis di sejarah SD, SMP, SMA, nggak ada ditulis seperti itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah, negeri kita ini diperjuangkan oleh para ulama, oleh para cendekiawan, oleh para politisi Islam, para santri, dan tentu saja seluruh komponen ya umat Islam, walaupun juga ada komponen yang lain. Tapi kalau mau jujur, mayoritas Indonesia bisa merdeka sampai sekarang ini adalah jasa tadi para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Islam. Begitu Pak Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin saya buka kesempatan pertama untuk pertanyaan langsung bagi pemirsa Zoom yang ingin bertanya langsung. Silakan untuk open mic. Sebelum kita berikan kesempatan juga untuk chatting tertulis, dipersilakan bagi yang ingin bertanya atau mungkin memberikan pendapat atau membuat suatu pernyataan yang mendukung apakah memang kemerdekaan itu saat ini sudah dirasakan oleh umat, atau mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz, ada lagi sejarah yang belum tergali. Dipersilakan pada permisa Zoom yang langsung, Pak Handoko, Pak Miko, Bu Desi Rosita, saya sapa dulu juga nih, ada juga Pak Rizky, Dr. Tanti, ada ya Bu Fitriana Fitri, Pak Imron, Bu Lili Dahlia dari Jogja. Monggo, untuk yang langsung mau bertanya silakan open mic dan memberikan pertanyaan kepada Ustadz, atau mungkin ingin memberikan pernyataan juga tentang hakikat kemerdekaan 175 tahun. Ustadz, kalau tadi ada pernyataan kemerdekaan maknawi atau yang bukan fisik kan Ustadz, sebetulnya kita sendiri secara umum itu kemerdekaan ubudiyah itu sudah merdeka belum sih Ustadz? Saat ini kebanyakan dari 100% orang Indonesia itu fisiknya merdeka, tapi ubudiyahnya gimana sih Ustadz? Apakah masih banyak yang secara tauhid juga masih belum merdeka, atau bagaimana Ustadz kalau keadaan bangsa ini setelah 75 tahun Ustadz? Baik, kalau Gunung Kawi masih laris Pak Dokter, Gunung Kawi tahu ya? Gunung Kawi masih laris, terus yang di Pamijahan masih laku, teman-teman Ki Joko Bodo juga masih konsumennya masih ribuan. Ya harus kita katakan dengan jujur bahwa secara maknawi ya masih banyak yang belum merdeka karena masih ada nuansa menduakan Allah. Padahal Allah itu la ilaha illallah, tidak ada ilah ya.
La mahbuba ilallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. La khaufa ilallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. La mudabbira ilallah, tidak ada yang mengatur semesta raya alam ini kecuali Allah. La raziqa ilallah, tidak ada pengatur dan memberi rezeki kecuali Allah. La hukma ilallah, tidak ada aturan kecuali aturan Allah. Kalau masih banyak yang belum memahami pemahaman konsep atau la ilaha illallah ini dengan baik, tadi contohnya tadi ya, Gunung Kawi masih laris, maka masih banyak. Dan ini PR buat kita semuanya untuk saling mengingatkan bahwa penting juga untuk memerdekakan kita secara individu, yaitu merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Dokter? Ya. Baik, saya sapa lagi. Di sini ada Dr. Saiful, ada Bu Widowati. Mungkin berkenan untuk ada yang ditanyakan. Ada Pak Riko Saputra, ada Pak Zainul Zakir. Silakan, monggo. Dr. Saiful, ahlan. Dari pemirsa kita banyak ya, dari yang Jogja. Saya juga ingin memberitahu pemirsa Sakinah TV sekalian bahwa ada beberapa link yang bisa diikuti, baik dari WA Group, Telegram Group, untuk mendapatkan info-info dari Sakinah TV. Lalu channel yang bisa bergabung, selain YouTube, ada juga Instagram dan Twitter. Insya Allah kami menerima masukan semua. Oh, Ustaz, ada chatting dari Dr. Zuhrotul Mar'ah. Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Apa yang harus kita lakukan agar persatuan umat Islam itu terwujud? Tafadhol Mas Ustaz. Mengapa umat bisa bersatu? Ya, perbedaan itu niscaya, itu sunatullah ya. Perbedaan itu adalah sunatullah. Tadi yang saya bacakan di surat Al-Hujurat 13 itu, ya Yuhannas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami Allah, khalaqnakum, menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari unsur laki-laki dan unsur perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa bersuku li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Kalau sudah saling kenal, tafahum, saling paham, lalu ta'awun ya, saling kerjasama. Jadi kita berbeda secara physically, itu sunatullah Allah yang merancang memang. Tidak mungkin kita bersatu. Satu suku misalnya nggak bisa, nggak boleh. Tapi justru dengan perbedaan itu ada sebuah nuansa keindahan. Misalnya Jawa, itu kan artinya jago wayang. Orang Jawa jago wayang. Indah kita, banyak para dalang-dalang ya yang jago wayang. Dr. Syarif nggak tahu, Werkudara nggak tahu. Tapi ini teman-teman kita dari Jawa. Ada Padang, pandai dagang. Hampir semua pasar-pasar itu teman-teman kita yang menguasai, karena memang mereka pandai dagang. Ada Betawi, betah di wilayah, kagak mingser-mingser ngejedok bayi di situ. Emang orang Betawi begitu, ya. Ada lagi Sunda, suka daun. Emang orang Sunda itu yang penting ada daun, udah hidup aja dia. Nah ini perbedaan-perbedaan yang indah. Kalau sukunya Jawa semua, nggak indah. Yang penting, walaupun kita berbeda secara suku, tapi misi-visi kita harus sama. Kalau misi dan visi kita sama, insya Allah ada persatuan. Kita boleh ada Ormas NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wasliyah, ada Perti, ada Dewan Dakwah, ada FPI, dan sebagainya. Tapi yang penting apa? Visi kita apa? Misi kita apa? Saya kira visi kita adalah satu ya, bagaimana bumi ini diisi oleh atau disebar atau ditaburi ya, dinuansai oleh nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu visi kita bersama. Baik kita ada di NU, ada dimanapun, ada di Muhammadiyah, ada dimanapun, sama. Bagaimana fastabiqul khairat, kita bersama-sama untuk menjadikan bumi ini adalah basah dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, walaupun secara fisik kita berbeda-beda ormas tadi. Jadi yang dimaksud dengan persatuan menurut hemat saya adalah tidak harus persatuan secara physically, tapi persatuan menyatukan visi dan misi kita sebagai orang Islam. Bagaimana bumi ini dimakmurkan, dinuansai, dibingkai, di backup oleh nilai-nilai dari Allah dan Rasul-Nya. Ladang tempat kita berjuang silakan di ormas masing-masing, di jamaah masing-masing. Tapi catatan kuncinya adalah satu dengan yang lain sama orang Islam, tidak diperbolehkan merasa paling baik, paling benar,
paling masuk surga. Itu catatannya. Itu yang paling penting. Jadi begitu Pak Dr. Sarip. Ada hikmah lain nggak Ustaz dari pertanyaan Dr. Suratul? Kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Mungkin biar Allah menginginkan kita mengusahakan terus persatuan itu. Kan ada hadisnya yang ada tiga hal waktu Rasul naik mimbar lalu diaminkan oleh Jibril, atau yang persatuan itu yang ketiga tuh tidak diaminkan, tidak dikabulkan. Apa tuh hadisnya tentang persatuan umat Islam itu yang tidak diaminkan gitu, kalau saya tidak salah. Ya, memang Nabi pernah berdoa kepada Allah meminta bahwa satu permintaan Nabi itu agar orang-orang duafa, orang-orang fakir itu dibantu atau disantuni, ya, itu dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika Rasul meminta agar umatku ini bersatu, ya, ternyata Allah tidak menjawab. Ya, ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa masing-masing kita ada ladang amal yang sangat besar. Masing-masing kita digesak untuk mewujudkan persatuan tadi melalui tempat, medium, ormas, partai, atau apa saja. Nah, ini ladang yang goalnya tadi adalah bahwa kita ini adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin, setiap muslim itu adalah bersaudara. Maka tadi ada yang bertanya kepada saya, apakah mewujudkan satu kepemimpinan di dalam Islam itu adalah diwajibkan oleh agama? Saya bilang iya. Sebenarnya kita berupaya untuk menjadikan umat ini menjadi satu kepemimpinan, itu adalah, menurut saya adalah tugas kita semua sebagai mukmin, sebagai muslim. Adapun terwujud atau tidak terwujud, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa hikmahnya? Hikmahnya adalah justru untuk mewujudkan persatuan itu, ladang itu adalah untuk kita perebutkan sebagai fastabiqul khairat. Tapi kalau kemudian kita berikhtiar dalam fastabiqul khairat mewujudkan persatuan itu terwujud, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti, ini yang pasti, di akhir zaman nanti sudah dipastikan melalui hadis yang sahih bahwa umat Islam nanti akan disatukan dalam satu kepemimpinan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Nanti umat Islam bersatu dalam satu bendera itu. Tapi kalau sebelum eranya Imam Mahdi memang tidak disebutkan secara definitif akan ada kepemimpinan umat Islam yang satu atau persatuan umat Islam yang satu. Tetapi ini ladang buat kita semuanya. Begitu Pak Dr. Sarip. Baik, saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya lewat Zoom. Pada Bapak Ibu sekalian dipersilakan open mic untuk yang ingin bertanya langsung lewat pertanyaan open mic lewat Zoom. Kalau baik, saya tunggu. Mungkin kalau tidak ada, terakhir dari Pak Khoirwan. Masih berkaitan dengan kemerdekaan ubudiyah. Ya, kita tahu kalau hadis itu mungkin takziah itu 3 hari kan, tahlilan ini misalnya ada ya. Tapi ini ada pertanyaan Pak Khoirwan, ritual syirik yang dimodifikasi dengan amalan Islam. Contoh sesajen untuk telaga. Tapi waktu ngasih sesajen telaga itu tahlilan. Dipimpin oleh tokoh agama. Katanya tokoh agama itu sesajen untuk telaga itu boleh. Tapi karena dibungkus dengan tahlilan, akhirnya si masyarakat percaya ke tokoh agama tersebut. Bagaimana tentang hal tersebut? Pak Fadol. Ya, Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Al-Maidah 90 itu, innamal khomru, sesungguhnya khomer, wal maisir, judi, wal ansab, sesajen-sesajen, ya,
persembahan-persembahan. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, itu adalah perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh orang beriman dan orang yang punya akal. Nah, kalau ada misalnya persembahan seperti sesajen untuk laut atau untuk apa, lalu dijustifikasi dengan tahlil, saya bisa menyimpulkan, tanda petik, menyimpulkan bahwa yang tahlil tadi tidak memahami konsep tauhid dengan baik. Seharusnya ketika ada persembahan itu, kemudian yang mimpin tahlil itu harusnya menyampaikan dulu, oh itu al-hasanah. Ayat tadi yang dibaca tuh, innamal khomru, sesungguhnya khomer, wal maisir, judi, wal ansab, persembahan sajen-sajen, wal azlam, mengundi nasib, itu rijsun, keji, perbuatan yang tidak layak dikerjakan oleh kita. Ya oke, pada saat sudah ketemu tahlil, gak apa-apa tahlil, tapi nanti berikutnya tidak ada lagi persembahan-persembahan itu, yang ada tinggal tahlilnya. Begitu Pak Dr. Sarip harusnya. Betul, Ustaz. Artinya itu kayak dilegitimasi dipakai ya. Iya. Kalau tahlilan itu kan artinya tauhid, la ilaha illallah. Iya, tahlilnya tauhid. Tapi kemudian nyanyian, ya itu akalin lah. Ya Ustaz, nanti kalau ketemu tokoh agama, kan Ustaz tahu sih akhirnya Ustaz. Itu yang chatting di chat boleh dibaca tuh Pak Dokter, banyak kayaknya tuh. Dari YouTube. Dari YouTube. Yanti dari di link ke YouTube juga, Sat. Okay, bagaimana agar 4 makna kemerdekaan terwujud? Karena tidak semua anak bangsa mengerti bagaimana sejarah mendapatkan kemerdekaan yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan karena pemberian rahmat. Jadi yang nggak ngerti sejarah anak bangsa ini gimana, terutama generasi milenial ini nih, agar 4 makna kemerdekaan ini bisa terwujud. Ya, buat mentoring di setiap masjid yang ada di Indonesia ini. Kalau semua masjid ya ada mentoring untuk anak milenial, lalu kemudian dikemas ya dengan kemasan yang sesuai dengan pola hidup atau keinginan anak-anak milenial dengan audiovisual yang menarik. Ajarkan mereka tentang tauhid, tentang sejarah Indonesia, tentang bagaimana Muslim ini harus bersikap terhadap budaya, tentang bagaimana ekonomi syariah. Di setiap masjid andai, kalau nggak salah, masjid di Jabodetabek itu, di Jabodetabek aja ada puluhan ribu. Insya Allah kalau ini diwujudkan, anak-anak milenial nanti akan punya kesadaran tentang sejarah, baik sejarah Islam atau sejarah negeri ini. Saya kira begitu Pak Dokter. Kalau anak milenialnya ke masjid, kita ngadain mentornya di masjid. Kali juga ngadainnya harus di tempat-tempat mereka nongkrong kali Ustaz. Bikin mentornya. Gitu loh Ustaz. Ya dicombine saja, dicombine. Awalnya tentu ngajak goes misalnya, ngajak kemana ya yang sesuai dengan dunianya anak milenial. Nah, nanti lama-lama mereka diajak walaupun cuman misalnya maghrib saja, nggak apa-apa secara bertahap, atau isya saja. Kalau sudah ada input, ada masukan-masukan yang bernutrisi dalam perspektif spiritual, nanti insya Allah mereka punya kesadaran bahwa saya butuh pemahaman tentang sejarah Islam, tentang agama dan sebagainya. Jadi tekniknya tadi apa saja, ya boleh yang fleksibel sesuai dengan usia anak-anak milenial tadi. Jadi sebelum kita akhiri, poin perjuangan, pengorbanan, pemberian rahmat itu harus di kita. Karena misalnya kalau perjuangan kan kita udah tahu ya Ustaz ya. Oke, yuk pergi berjuang gitu. Tapi apakah mau berkorban? Ya kayak kita tahu, terutama kesultanan di Indonesia yang tadinya
tercerai-berai kan itu cukup mau berkorban, Ustaz, mengorbankan daerah dan wilayahnya bergabung ke NKRI. Itu jadi poin kan, Ustaz. Padahal mereka kalau jadi raja sama sultan di tempat sendiri-sendiri kan itu gampang-gampang aja, ngapain mau gabung. Tapi mereka mengorbankan diri untuk mau bersatu, meleburkan diri, itu satu pengorbanan yang sangat bisa diapresiasi ya, Ustaz ya. Iya, terutama kesultanan total, kesultanan Islam khususnya yang bergabung ke NKRI, kalau yang Ustaz pernah catat, Ternate, Tidore, Kesultanan Banjar, Siak, ada Mandailing, ada berapa Ustaz yang terdapat kesultanan Islam yang bersatu menjadi NKRI? Oh, kalau diinventarisir banyak sekali Pak Dr. Syarif, kesultanan. Tapi yang memang agak menonjol itu adalah Kesultanan Raja Mataram ya, Jogja itu. Itu ketika lepas kemerdekaan itu beliau mengajak yang lain bahkan untuk memiliki kesadaran bahwa bersatu itu lebih kuat daripada menjadi kerajaan-kerajaan. Nah, itulah kesadaran itu dibingkai juga dengan, saya yakin dibingkai dengan kesadaran spiritual tadi, religius spiritual. Lalu mereka tadi mau mengorbankan 3 aspek yang sangat didambakan oleh manusia: jabatan, raja, ya, kemudian tanah, kerajaan, dan harta yang luar biasa, harta istana ya. Ini memang pengorbanan yang tidak main-main. Makanya kalau tidak dimotivasi oleh spiritualitas, susah. Ya, makanya jangan dipertanyakan lagi persatuan atau keinginan untuk bersatu di kita umat Islam ini sangat kuat sekali dari dulu sampai hari ini saya kira. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa yang paling mencintai negeri ini adalah, di samping komponen yang lain, adalah sebenarnya kita umat Islam itu. Makanya saya nangis kalau ada yang bilang umat Islam anti Pancasila, saya nangis ya. Bagaimana mungkin mereka lah yang memperjuangkan NKRI lalu tidak mencintai? Saya kira itu anomali, pemikiran yang anomali. Begitu Pak Dokter. Baik, mungkin kita sampai juga alhamdulillah di ujung acara. Sebelumnya saya mau memberi kesempatan dulu untuk para pemirsa melihat lagi channel-channel YouTube, Instagram, Twitter, dan juga bisa silakan bergabung di grup WA dan grup Telegram Sakinah TV. Kita akhiri mungkin Ustadz Gufron dengan doa untuk menyambut kemerdekaan tahun ke-75 ini. Para pemirsa saya ajak berdoa sebelum kita tutup akhir acara. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, lakal mulki kullu, engkau pemilik segala kerajaan. Lakal hamdu kullu, engkau pemilik segala yang ada di semesta raya ini. Wa ilaika narji'u amri kullu, seluruh persoalan hidup, termasuk persoalan bangsa kita ini ya Allah, kami kembalikan kepadamu yang maha tahu hari ini, besok, dan yang akan datang. Nas'aluka minal khairi kullu, kami semua bermohon dan meminta kepadamu ya Allah, seluruh komponen bangsa ini meminta dan memohon kepadamu ya Allah, minal khairi kullu, segala yang bernama kebaikan, tapi kebaikan yang datang dari rahmat dan berkah-Mu yang tidak bertepi ya Allah. Wa na'udzubika minasyarri kullu, kami semua komponen negeri ini ya Allah berlindung kepadamu dari apapun yang tidak engkau sukai dan engkau tidak ridhai, dari hawa nafsu kami, dari syaitan-syaitan yang menjauhkan kami, dan dari apapun yang membuat kita tidak mencintai negeri kami ini. Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah doa dan permohonan kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui isi hati kami. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, anugerahkanlah kepada kami semua fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan engkau ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surgamu. Wa qina adzabannar,
Jauhkan dan hindarkan kami semua ya Allah dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.